Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini Ibu akan menjelaskan manusia dan sejarah. Jadi, yang pertama perlu kita ketahui bersama adalah manusia dan sejarah itu tidak dapat terpisahkan. Di mana ketika sebuah peristiwa sejarah tanpa adanya manusia, maka itu hanya sebuah cerita hayalan atau cerita fiktif. Kemudian, seperti yang dikatakan Kunto Wijoyo mengenai sejarah, ialah sebuah rekonstruksi masa lalu yang disusun oleh komponen tindakan manusia berupa apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, dan apa yang diucapkan. Oleh karena itu, segala yang berhubungan dengan pikiran manusia itulah yang kemudian menjadi objek dari sejarah. Adapun perbedaan antara manusia dan makhluk lain, di mana manusia itu memiliki kesadaran. Kesadaran di sini tentu saja kita kaitkan dengan kesadaran akan waktu. Kita hidup sekarang bisa membayangkan apa yang terjadi pada masa lampau. Kita bisa menerka-nerka pula apa yang akan terjadi di kehidupan kita di masa yang akan datang. Manusia dan sejarah adalah sebuah keterkaitan yang terjadi secara alamiah. Hal ini disebabkan karena manusialah yang memiliki pengalaman, dan pengalaman ini adalah bagian dari sejarah. Seperti kita ketahui bersama bahwa pengalaman manusia yang telah terjadi pada masa lampau itulah yang kemudian dijadikan pelajaran untuk bertindak di masa sekarang dan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal inilah yang kemudian dikatakan bahwa manusia dan sejarah tidak dapat terpisahkan, di mana manusia adalah subjek dan objek sejarah. Sejarah menceritakan tentang riwayat manusia menceritakan tentang manusia, dan kemudian cerita itu dibaca dan dialami oleh manusia itu sendiri. Sejarah merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Oleh karena itu, manusia adalah pembuat sejarah, karena manusialah yang mengalami pengalaman, dan pengalaman inilah yang kemudian berubah menjadi sebuah peristiwa sejarah. Tidak semua peristiwa yang terjadi di lingkungan kita dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Hal ini karena apabila sebuah peristiwa dikatakan sebuah peristiwa sejarah, harus memiliki bukti-bukti yang kuat. Apakah peristiwa itu bisa diceritakan kembali oleh pelaku, ataupun meninggalkan bukti-bukti peninggalan seperti bukti tertulis ataupun bukti-bukti lain yang bisa menandakan bahwa peristiwa ini dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Apabila sebuah peristiwa dikatakan peristiwa sejarah, harus memiliki ciri-ciri, misalnya peristiwa ini berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa sebelumnya. Ketahui bersama, kehidupan manusia itu sudah berlangsung sejak lama. Keberlangsungan dari sejak lama itulah yang kemudian menjadi bagian dari kajian dari ilmu sejarah. Seperti yang Ibu ungkapkan sebelumnya, bahwa apabila sebuah peristiwa sejarah dikatakan bersejarah, sebuah peristiwa dikatakan bersejarah apabila mencakup beberapa unsur, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Jadi sangat pentingnya unsur waktu dalam hal ini membahas tentang masa lampau, masa di mana kehidupan manusia telah berlalu. Hal inilah yang kemudian bisa kita jadikan pengalaman di masa yang sekarang dan untuk menata masa depan. Kejadian yang terjadi pada masa lampau sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia di masa sekarang. Hal ini karena unsur waktu di sini sangat penting dalam sejarah. Yang kita ketahui bersama, unsur waktu yang dalam sejarah sangat awam kita dengar adalah masa lampau. Masa lampau di sini sudah terjadi beberapa peristiwa-peristiwa penting. Di antaranya banyak kemudian peristiwa-peristiwa yang telah berlangsung sejak lama, yang kemudian di masa sekarang kita jadikan sebagai pelajaran untuk menata masa yang akan datang. Waktu dapat memberikan makna bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, perjalanan hidup manusia tidak bisa terlepas dari waktu. Karena perjalanan manusia seiring dengan perjalanan waktu itu sendiri. Perkembangan sejarah manusia yang telah berlalu mempengaruhi perkembangan manusia di masa kini dan juga masa yang akan datang. Oleh karena itu, seseorang hanya beranggapan bahwa
waktu itu hanya berkaitan dengan masa lampau, akan tetapi sebenarnya waktu itu berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Itulah yang kemudian menjadi waktu dalam sejarah. Tanpa manusia, mustahil sebuah cerita bisa kita ceritakan atau bisa kita jadikan sebuah cerita sejarah. Karena manusialah yang bisa menceritakan ceritanya sendiri, dan manusia pula lah yang bisa menceritakan kisah atau peristiwa dari orang-orang yang terdahulu. Oleh karena itu, hanya manusialah yang bisa menceritakan kehidupannya sendiri dan kisahnya sendiri. Selama manusia itu masih hidup, masih bisa bergerak, berpikir, berucap, dan bertindak, maka tentu saja akan hadir sebuah perubahan-perubahan yang tentunya berkaitan dari waktu ke waktu. Tidak mungkin manusia hanya tetap pada satu titik saja, tetapi dia akan melakukan perubahan dari masa silam ke masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Ada 4 unsur utama dalam waktu. Yang pertama yaitu adalah unsur perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan yang terakhir adalah perubahan. Yang pertama kita bahas adalah perkembangan. Perkembangan yang dimaksud di sini adalah dari yang sebelumnya bentuknya sangat sederhana kemudian menjadi lebih kompleks. Kita contohkan saja di sebuah desa yang awalnya hanya tersusun sederhana, masyarakatnya masih belum ramai, kemudian seiring dengan berjalannya waktu maka desa ini berubah menjadi sebuah kota kecil. Dari kota kecil inilah yang kemudian selanjutnya mengalami perkembangan kembali menjadi sebuah kota yang lebih besar. Hal ini bisa saja diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk dan juga tingkat perekonomian yang sudah lebih maju. Selanjutnya, kesinambungan. Jadi segala peristiwa sejarah itu berlangsung secara berkala atau berkelanjutan. Bagaimana sistem pemerintahan pada masa Orde Lama, kemudian pada masa Orde Baru, dan pada masa awal reformasi hingga sekarang itu akan berlanjut sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, meskipun terdapat berbagai perubahan-perubahan. Tentu saja dalam hal misalnya kita lihat dari beberapa undang-undang yang telah disempurnakan dan juga telah kemudian diperbaiki, diperbaharui sehingga diterapkan pada masa kini. Selanjutnya adalah konsep pengulangan. Jadi sebenarnya peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya itu bisa kita lihat pada masa sekarang. Contoh saja misalnya pada masa awal reformasi terjadi beberapa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menurunkan rezim dari Soeharto. Aksi-aksi atau demonstrasi ini bisa kita lihat juga sekarang, tetapi dari segi waktunya itu sudah berbeda, pelakunya juga berbeda, tetapi peristiwanya hampir sama. Peristiwa ini biasa kita ketahui bersama adalah peristiwa yang berulang, tetapi dalam konsep waktu yang sudah berbeda. Yang terakhir adalah konsep perubahan. Jadi perubahan itu bisa terjadi karena adanya pergeseran, di mana kita bisa contohkan saja pada masa Perang Padri, di mana sebelumnya masyarakat Minangkabau itu menggunakan adat istiadat dalam bertindak. Setelah kemudian datang 3 penyebar Islam yang kemudian mengubah sistem yang ada dalam masyarakat Minang, maka tentu saja terjadi yang perubahan dari yang sebelumnya menggunakan adat istiadat berubah menjadi nuansa Islami. Yang terakhir adalah kaitan manusia dalam ruang. Aspek ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa, baik itu peristiwa alam, peristiwa sosial, maupun peristiwa sejarah yang dialami oleh manusia. Aspek ruang berkaitan dengan tempat di mana terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya, peristiwa itu terjadi di sebuah desa, atau kecamatan, atau kota, atau bahkan di sebuah negara. Kita misalkan peristiwa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut
terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dengan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa 10 November di Surabaya, kemudian Bandung Lautan Api, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa berkaitan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, maka jelas bahwa sebuah peristiwa sejarah pasti akan berkaitan dengan ruang atau tempat terjadinya peristiwa tersebut. Itulah tadi materi yang sempat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa pahami dengan baik, dan harapan Ibu kalian bisa tetap semangat walaupun hanya belajar dari rumah.